Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini dalam podcast LPAIK, podcast Renaissance. Rasanya lama sekali teman-teman ya, saya tidak menyapa kalian dalam podcast ini karena beberapa waktu yang kemarin kita ada banyak kendala. Tapi tenang aja, kita akan jumpa lagi dan hari ini kita mulai dengan dialog reflektif yang tentu saja akan membahas isu-isu strategis dalam dunia pendidikan, sosial, dan masyarakat. Nah, saat ini, episode kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup krusial dan juga aktual dengan tema krisis ekosistem pendidikan tinggi, dampak overkapasitas pendidikan perguruan tinggi negeri terhadap keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Nah, dampak overkapasitas PTN ini fenomenanya selama ini sudah mulai meningkat ya. Jadi tentu saja akan membawa konsekuensi yang mungkin tidak sederhana dari yang kita lihat. Nah, di satu sisi mungkin kita akan banyak membuka akses pendidikan yang lebih luas di masyarakat kita, terutama masyarakat kalangan bawah. Tapi belum tentu juga ya bagi keberlangsungan PTS apakah ini memiliki sisi lain yang lebih positif. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman, kita ada tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah Wakil Rektor di kampus tercinta kita di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selamat datang Dr. Radius Setiawan, MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan seger. Kebetulan sehat. Hujan Mbak Gita ya? Iya, pagi tadi hujan lumayan. Tadi malam juga Bapak. Dan Pak Radius ini terkenal banget ya di kalangan kampus kita. Terkenal lancar karena beliau yang membuka banyak hal baru di kampus kita, luar biasa, dan kita tentu ingin lebih dekat kenalan sama beliau. Tapi di sini kita akan bahas terkait tadi Pak Radius tentang overkapasitas, di mana perguruan tinggi negeri ini semakin diberikan kemandirian dari pemerintah untuk membuka. Akhirnya terjadilah, mohon maaf dalam artian ugal-ugalan ya dalam menerima mahasiswa baru. Nah, pertanyaan yang paling greget kita ingin tanyakan di sini adalah bagaimana Anda melihat fenomena overkapasitas perguruan tinggi negeri ini? Mungkin apakah murni upaya pemerataan akses pendidikan di negeri Indonesia? Oke, terima kasih Bu Imta atas kesempatan undangannya bisa hadir di podcast yang saya kira ini podcast yang menarik, tema-temanya juga aktual. Jadi kalau mengacu kepada tema yang disampaikan Bu Imta tadi ya, saya kira penggunaan kata overkapasitas itu satu hal yang tepat dan menarik gitu, bahwa kita berangkat dari ketika bicara overkapasitas bahwa ini berangkat dari asumsi atau cara pandang, bahkan ini data bahwa memang mengalami overkapasitas di tengah implikasi dari overkapasitas itu adalah nasib perguruan tinggi swasta begitu. Betul. Saya kira isu itu aktual sudah beberapa bulan terakhir dibicarakan, hari ini juga terus disuarakan, termasuk terutama lebih banyak di para pengamat pendidikan, termasuk DPR juga ikut mengkritisi itu begitu, beberapa perguruan tinggi swasta begitu. Kalau kita mengacu sebenarnya perguruan tinggi negeri yang melakukan penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah yang luar biasa besar, terutama 2-3 tahun terakhir, itu kan lebih banyak PTNBH. Nah, PTNBH itu kalau lihat secara regulasi memang mereka adalah perguruan tinggi yang diberi mandat atau diberi wewenang untuk mengatur secara mandiri baik dalam konteks keuangan, akademik maupun infrastruktur begitu. Harusnya kalau bicara kemandirian begitu ya, itu diterjemahkan bahwa ini kesempatan beberapa perguruan tinggi PTNBH untuk menjadi research university. Research university meningkatkan kualitas riset begitu. Lah harusnya kalau mau relate begitu, yang harus ditambah itu jumlah mahasiswa S2 dan S3 gitu. Tetapi faktanya yang terjadi adalah jumlah mahasiswa S1 ditambah, membuka jalur mandiri
ada Mandiri Internasional, Mandiri A, Mandiri B, Mandiri C dan lain-lain. Itu tentu dalam konteks ini menjadi persoalan tersendiri, Iya, betul. terutama bagi perguruan tinggi swasta. Tetapi tentu tidak semua perguruan tinggi negeri. Ada satu perguruan tinggi negeri menurut saya ini visioner sekali begitu. Dia berusaha mengurangi kuota S1-nya dengan menambah kuota S2, S3 karena dia sadar betul bahwa PTNBH itu diberi kewenangan untuk mengelola perguruan tinggi secara mandiri. Tantangannya semakin berat, maka fokusnya ada ke penguatan riset go global. Maka menambah mahasiswa S2, S3 itu. Tentu saya tidak mau bahwa ini terjadi di semua PTN. Ada beberapa PTN yang saya kira cukup visioner dalam konteks ini. Baik. Jadi pastinya fenomena ini sangat krusial ya Pak ya, sangat menjadi faktor. Lalu yang menjadi dampak yang paling signifikan yang mungkin dirasakan oleh perguruan tinggi swasta saat ini dengan meningkatnya daya tampung Pak, karena fenomena di prodi kita itu seringkali mahasiswa malah ada yang sampai nunggu semester berikutnya mereka tetap kembali ke perguruan tinggi negeri. Itu kita rasakan juga ya, wah sangat sakit ya. Sakit tapi tidak berdarah ini. Nah, pripun Pak menurut panjenengan? Iya, ini dialami banyak perguruan tinggi swasta ya. Ini Betul. fenomena peluruhan jumlah mahasiswa. Saya kira Muhammadiyah melalui Majelis Dikti, Litbang, PP Muhammadiyah, beberapa perguruan tinggi swasta sudah menyuarakan ini. Tentu kepentingannya bukan murni, bukan hanya kepentingannya perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTMA. Saya kira ini soal keadilan. Meskipun dalam konteks ini apakah ini punya dampak ke perguruan tinggi Muhammadiyah? Iya punya dampak, tetapi pastinya, saya kira mitigasi perguruan tinggi Muhammadiyah sudah teruji. Bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah yang diorganize oleh Dikti Litbang itu merespon ini sehingga peluruhan terutama di perguruan tinggi Muhammadiyah itu dalam banyak kampus terutama perguruan tinggi Muhammadiyah itu bisa diatasi dengan meningkatkan konteks promosi, branding dan lain-lain. Saya kira itu bukan hanya, saya kira suara-suara yang coba disampaikan oleh Majelis Dikti Litbang itu kan bukan hanya persoalannya Muhammadiyah, tapi ini persoalan keadilan dalam konteks mengelola pendidikan tinggi begitu. Karena kalau saya tadi kembali ke dalam konteks keadilan, kalau karena ini dibiarkan maka ini semacam terjadi ketidakadilan dalam pengelolaan pendidikan. Kalau persoalannya dari swasta, ini negeri dan lain-lain, sebenarnya apakah terus perguruan tinggi swasta itu selama ini dalam konteks APBN katakan itu apakah terus memanfaatkan itu secara enggak juga bahwa ada hibah, ada ini iya, tapi saya kira PTS ini kan kreatif, ada yang punya badan usaha sendiri untuk mengembangkan dan lain-lain. Tentu sebenarnya yang diminta oleh PTS itu adalah regulasi yang adil, pembatasan, terus ada pemetaan yang jelas begitu bahwa perguruan-perguruan tinggi swasta yang selama ini sudah banyak berkontribusi untuk bangsa ini, yang sebenarnya yang telah mengalami peluruhan ini juga ada intervensi khusus. Minimal paling enggak pembatasan wilayah waktu penerimaan yang sebenarnya biasanya di bulan Agustus itu ini wilayah-wilayah promosi-promosi yang strategis itu Juli Agustus itu negeri sudah harus ini menyesuaikan itu. Saya kira regulasi itu terus pembagian bagaimana negara memandang swasta dan negeri ini dalam perspektif yang adil begitu, bahwa kedua perguruan tinggi ini tujuannya sama, ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu persoalan substansinya. Ada semacam ketidakadilan ya di tanah di sini. Baik, terkait untuk penutupan prodi itu juga apakah ada hubungannya Pak? Sekarang kan sedang marak ya dibicarakan, terutama prodi keguruan ini yang banyak mau ditutup. Nah itu apakah juga termasuk dalam konteks krisis ini? Ya, saya kira beberapa bulan terakhir ya, publik itu punya perhatian yang lebih kepada Kemendikti Saintek ya. Selain isu daya tampung mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, terus yang kedua bagaimana alokasi beasiswa katakan, meskipun
secara nggak langsung bukan hanya wewenang Kemendikbud kaitannya dengan alokasi LPDP yang 80% hanya untuk STEM. Terus yang terakhir ini penutupan prodi yang dianggap tidak relevan dengan industri. Saya kira carut marut yang memantik perdebatan. Makin secara kebijakan ini kan kalau kita bisa melihat ini bisa dilihat bagaimana cara pengelola negara memandang pendidikan. Katakan dalam konteks tadi penutupan prodi yang dianggap tidak relevan dengan industri. Ini kan bagaimana pendidikan dikelola, bagaimana tujuan pendidikan. Betul. Saya kira dalam konteks historis ini bukan hal yang baru ya. Saya kira kalau di Orde Baru dulu kita mengenal istilah developmentalism, pembangunan, Pelita 1, Pelita 2 dan lain-lain, bahwa segala hal aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara harus diarahkan kepada pembangunan. Salah satunya pendidikan. Maka semuanya harus nyambung dengan kepentingan industri, kepentingan pembangunan. Yang terjadi adalah anak didik kita terutama di perguruan tinggi itu dididik untuk menjadi pekerja, bukan dididik menjadi pemikir. Nah, ini persoalan ya. Apakah nanti memang persoalannya adalah kita tertinggal dalam konteks industrialisasi? Iya, apakah pertanyaan kemudian ketertinggalan itu apakah disebutkan oleh kekurangan program studi? Saya kira juga tidak bisa disimplifikasi begitu. Nah, saya kira ini persoalan yang sejak dulu ada, bahwa bagaimana mensinergikan link and match gitu bahasanya ya antara perguruan tinggi dengan industri. Tetapi tidak serta-merta perguruan tinggi ini yang ikut ke apa kata industri begitu. Persoalannya kalau ini ikut ke industri, akhirnya perguruan tinggi ubahnya seperti tempat untuk mencetak pegawai-pegawai yang kepentingannya diperuntukkan untuk pasar bebas, industrialisasi. Kan logika industri itu adalah untung rugi. Logika perguruan tinggi tidak itu, ada nilai. Kalau bicara tentang Tridharma itu kan ada pengabdian di situ. Apalagi kalau di Muhammadiyah ada Al-Islam Muhammadiyah. Tentu ini punya persoalan. Tambah lagi kuota, bahwa sosial humaniora kuotanya lebih sedikit dibanding dengan STEM begitu. Juga secara paradigmatik dalam konteks filsafat ilmu itu juga punya persoalan yang serius. Menganggap bahwa persoalan-persoalan itu hanya bisa diselesaikan dengan satu disiplin keilmuan. Padahal kalau bicara filsafat ilmu itu sebenarnya kan satu sama lain itu terintegrasi. Betul. Kalau bicara kemiskinan, itu kan nggak serta-merta domainnya orang-orang ekonomi. Nggak serta-merta kayak Bu Imta domainnya orang psikologi. Perlu lintas disiplin. Gimana caranya perguruan tinggi atau dalam konteks ini pemilik yang bisa membuat regulasi itu punya cara pandang yang utuh atas itu. Saya kira ini kan simplifikasi ya, menyederhanakan persoalan-persoalan yang tidak sederhana jadi sederhana. Yang nggak relevan ditutup. Karena kita ini kalah dalam konteks kompetisi matematika, engineering, kuotanya ditambah ke situ. Kayaknya nggak sederhana itu. Justru kalau persoalannya itu nanti terjadi, katakan persoalan degradasi moral, hilangnya nalar kritis, ini lebih berbahaya dampak panjangnya. Kira itu Bu Imta. Ini kayak seolah-olah perguruan tinggi kayak peternakan aja ya Pak ya. Iya, saya kira udah banyak lah yang mengkritik itu ya, bahwa ada berbeda ini kayak semacam pabrik saja, peternakan, mahasiswa dididik layaknya nanti. Saya kira ya ini meskipun di beberapa kemarin sudah diklarifikasi bahwa menutup prodi itu keputusan terakhir gitu. Tapi saya kira kalaupun itu keputusan terakhir, eloknya memang tidak perlu disampaikan di awal. Dan menutup membuka prodi itu kan bukan sesuatu hal yang sederhana. Saya kira ini wacana yang menurut saya nggak produktif, yang seharusnya nggak perlu disampaikan ke publik. Justru bicaranya sekarang adalah bagaimana disiplin keilmuan di banyak disiplin keilmuan itu bisa terintegrasi, interdisipliner, menyelesaikan satu persoalan. Nah, rumusan-rumusan itu yang perlu dibuat. Industri kita harus maju, terus selain industri harus maju, teknologi kita harus kuasai. Tetapi di tengah teknologi, di tengah industri itu ada yang namanya dalam konteks sosial humaniora umpamanya, kita perlu perspektif kemanusiaan, sosial humaniora. Dalam konteks agama bahwa ada etika itu agama. Saya bayang harmonisasi keilmuan di balik ilmu itu kan begitu, semua terintegrasi. Betul. Saya kira
itu yang sejatinya saya yakini bahwa perguruan tinggi itu begitu. Iya. Terutama Bukan berarti industrialisasi nggak penting, bukan berarti teknologi nggak penting, itu penting, tapi semua dengan terintegrasi, menjadikan ya. satu paling penting lainnya nggak terlalu penting itu juga problematis. Iya, gitu. betul. Ini kayak kasus ketabrakan kereta api yang baru terjadi ini, Pak. Di mana yang gerbong paling depan yang paling parah itu diisi perempuan. Akhirnya menteri perempuan bilang, kalau gitu perempuan jangan di depan, ditaruh di gerbong belakang aja. Ini bukan solusi banget gitu ya. Mirip seperti itu. Iya, banyak sekali lah persoalan-persoalan. Saya kira itu juga jadi tema menarik. Kebetulan saya tadi pagi itu ngobrol dengan teman-teman tim riset saya soal itu. Ini kalau persoalan-persoalan yang terjadi, katakan tabrakan itu disimplifikasi, bahwa perempuan ditaruh tengah ini kan, dan itu dikeluarkan oleh pejabat publik. Ini kan menandakan cara pandang melihat persoalan, bukan bicara soal hal-hal yang sifatnya sistemik ya. Sarana publik kita bagaimana, betul. Terus bagaimana crowd ternyata itu yang perempuan menjadi korban. Tapi bicaranya sederhana sekali dan mensimplifikasi persoalan. Betul. Nah, konteks yang didisiplinkan itu tubuh perempuan. Namun di sini justru itu bukan sebenarnya dalam konteks ini malah kontraproduktif. Malah tubuh perempuan dikontrol harus taruh di sini. Itu tadi. Sementara perempuan, apakah benar begitu? Saya kira itu tema lain lah. Saya kira perguruan tinggi, saya kira itu tadi ada kaitan dengan kita bicarakan tadi bahwa persoalan-persoalan yang terjadi itu tidak bisa disederhanakan dengan satu perspektif, betul. Malah bahaya. Nah, tadi itu mengutamakan satu disiplin ilmu, menganaktirikan disiplin yang lain juga problematis. Saya kira. Betul. Nah, kita semua gelisah, kita semua khawatir kalau model pengelolaan berbangsa bernegara terutama dalam konteks pendidikan itu mengarah ke praktek-praktek yang simplistik begitu. Betul. Ya, seolah-olah kita ini jadi beban negara banget ya bagi prodi-prodi yang mau ditutup ini. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan ya silakan di kolom komentar. Selanjutnya Bapak terkait permasalahan yang sudah kita bahas ini, kira-kira menurut Bapak ini apa yang seharusnya menjadi solusi bagi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara perguruan negeri di sama swasta yang biar terjadi keseimbangan dan keadilan itu tadi? Saya kira pertama dalam konteks paradigmatik umpamanya negara harus memandang bahwa perguruan tinggi negeri dan swasta itu satu entitas pendidikan yang sama, bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, bahwa akhirnya satu dibiayai dengan APBN, satunya tidak, itu soal lain. Tapi saya kira secara paradigmatik itu dulu. Ketika sudah punya cara pandang yang sama, maka implikasinya adalah segala macam kebijakan yang dibuat itu pasti memperhatikan itu. Ketika ini diterapkan, bagaimana dengan perguruan tinggi swasta? Katakan soal peluruhan beberapa perguruan tinggi swasta karena kebijakan PTNBH yang over capacity tadi itu kan kalau perguruan tinggi swasta sudah mengalami kegelisahan itu harus negara mendengar betul itu. Dibuatlah regulasi yang batasan waktu. Ternyata per PTNBH itu meskipun punya kemandirian bukan berarti terus pola penerimaannya itu tidak dibatasi begitu. Saya kira itu penting karena prakteknya apakah penerimaan mahasiswa baru semakin banyak di PTN itu meningkatkan kualitas pendidikan. Ini nanti perlu kita uji beberapa tahun ke depan. Kita melihat ada satu perguruan tinggi yang jumlah mahasiswa barunya banyak sekali. Saya nggak bisa membayangkan gimana cara ngajarnya dengan rasio dosen yang segitu itu. Saya kira lagi-lagi pertama dalam konteks paradigmatik, dalam konteks teknis tadi itu ya harus dibatasi secara waktu. Kapan negeri, kapan swasta. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita ini masih mengalami satu persoalan bahwa menganggap bahwa negeri lebih baik. Padahal juga tidak begitu ya. Justru kita melihat perguruan tinggi swasta ini yang dia harus mengembangkan perguruan tingginya secara mandiri, tidak hanya mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswanya, ada kreativitas, justru menjadi pimpinan di perguruan tinggi swasta ini jauh lebih menantang dari perguruan tinggi negeri. Saya kira
itu satu hal yang perlu menjadi perhatian. Dan alhamdulillah DPR sudah mulai menyuarakan itu. Tinggal kita tunggu regulasi terbaru kaitannya dengan pengaturan ini begitu. Tentu ini juga harus dibarengi dengan tadi itu. Saya kira statement-statement yang dikeluarkan ke publik itu saya kira basisnya memang harus basis analisis yang mendalam begitu. Biar enggak kita ini riuh. Beberapa bulan terakhir aja isu di Kemendikti itu udah berbagai macam gitu, riuhnya itu. Saya kira itu tantangan kita bersama lah untuk saya kira di perguruan tinggi swasta sah kita menyuarakan apa yang saya kira terjadi hari ini begitu. Saya kira demi kebaikan pendidikan kita. Oke. Ini yang jadi kegelisahan orang tua Bapak ketika perguruan tinggi negeri yang dikejar-kejar anak-anak sekarang kan ya. Itu sekarang itu banyak sekali karena saking overload-nya mahasiswa akhirnya dibatasi dengan online offline. Nah, itu jadi kekhawatiran orang tua loh. Kemarin keponakan saya kan seperti itu, ibunya curhat ke saya, ternyata tiap hari anak saya enggak pernah ke kampus, ternyata online di rumah. Lah itu terus pengajarannya nyampe enggak? Ditanya seperti itu, padahal ini negeri loh, dibilang seperti itu. Jadi kita juga ternyata overload-nya itu sampai berkelas-kelas gitu, sampai gedungnya nggak muat. Nah itu harusnya menjadi catatan pemerintah juga ya Pak. Harusnya begitu. Baik, ya ini pertanyaan terakhir Pak Radius. Strategi apa ini Pak yang dilakukan oleh perguruan tinggi terutama Muhammadiyah di bawah Bapak ya untuk tetap bisa bertahan dan unggul terutama di tengah tekanan ini? Saya kira kalau bicara soal perguruan tinggi Muhammadiyah, Aisyah, saya kira beberapa waktu yang lalu ketika paling enggak ini setahun yang lalu ya saya kira ke Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah sudah memitigasi persoalan ini begitu. Jadi dikumpulkan segala macam PTM untuk merespon itu dan saya kira ini dampaknya ke perguruan tinggi Muhammadiyah ini sebenarnya juga nggak terlalu signifikan gitu. Karena bagaimanapun juga Muhammadiyah itu meskipun dalam kondisi begini itu dalam banyak hal itu terus berkembang begitu. Sekarang perguruan tinggi baru dihasilkan di daerah mana begitu. Pasti kita sering kali mendengar itu. Peresmian gedung, pembangunan apa dan lain-lain. Itu menandakan bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah itu terus berkembang. Tetapi tentu kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi Muhammadiyah itu tetap harus bahwa ada langkah-langkah strategi yang dilakukan. Katakan kuota promosi, katakan di perguruan tinggi kita ya, Bu Imta ya, itu kan ini sudah habis-habisan ini promosinya ini. Betul. Sudah habis-habisan. Terus berbagai macam beasiswa kita berikan, beasiswa yang bukan hanya menyentuh di wilayah akademik, non-akademik juga, influencer, atlet. Kita ini punya atlet kurang lebih sekitar 50 sekian dan atletnya itu kalau katakan di sepak bola itu rata-rata Liga 1. Futsal juga mereka main di liga top Indonesia, voli dan lain-lain itu. Yang belum mungkin balap ya, kita cari nanti atlet balap gitu. Di ini Veda ya. Sebentar lagi Veda kuliahnya di sini ya. Itu menandakan bagaimana kita responsif bahwa masuk di perguruan tinggi swasta terutama yang unggul seperti kita itu tentu bukan hanya janji masa depan bahwa ini hampir dipastikan memberikan jaminan masa depan yang baik karena secara fasilitas, secara keberpihakan lah, saya kira kita konsen soal itu. Kampus kita ini kan tiap tahun itu kan berkembang dengan segala macam capaian-capaiannya. Dan ini juga dialami perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Itu menandakan bahwa Muhammadiyah itu kuat dan kokoh menghadapi situasi yang terjadi hari ini. Tetapi tentu bukan berarti Muhammadiyah itu nyaman dengan diri sendiri. Apa yang disuarakan oleh Muhammadiyah, apa yang kita suarakan ini ya saya kira untuk demi keadilan perguruan tinggi swasta. Betul. Saya yakin bahwa ke depan apa yang kita bicarakan tadi itu sudah kita lakukan di Umsura ini begitu. Pola rekrutmen, pemberian beasiswa, perhatian kepada bukan hanya atlet tapi orang-orang adik-adik kita yang kurang beruntung itu selain KIPK kita juga punya beasiswa Duafa, kita juga punya beasiswa
tahfidz, saya kira itu Wah, baik bagian dari sekali. ikhtiar gitu. Saya kira Betul. itu Bu Imta ya. Baik, terima kasih Bapak atas sharing kita pagi ini yang luar biasa sekali. Nah itu teman-teman, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan oleh kampus-kampus Muhammadiyah, terutama di Sura ini. Nah jadi sering-sering cek di Instagram kita ya, di Instagram kita sering sekali disampaikan beasiswa-beasiswa. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai putus kuliah. Terutama di kampus Muhammadiyah itu banyak banget tantangannya Pak Radius ya, baik itu untuk mahasiswa maupun dosennya dan juga seluruhnya. Dan jangan sampai bercerai-berai ya, kita harus saling menguatkan, saling bersatu untuk menjadikan kampus Muhammadiyah ini tetap bersaing dan unggul. Baik, terima kasih untuk hari ini Bapak. Kasih Bu Imta atas Semoga selalu undangannya. selalu sehat dan selalu menjadi cahaya di kampus kita yang memajukan kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa komentar. Besok minggu depan kita akan bahas apa lagi. Sehat-sehat selalu. Salam Renaissance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.